Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak bersama-sama kajian Islam Ustadz Mustafa yang berjudul Doa Agar Cepat Lunas Hutang. Semoga kita semua dapat keberkahan dan kemanfaatan dari tayangan ini. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in hum min ahli syidki wal wafa. Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan oleh sahabat Sa'id Al-Khudri, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang sahabat Ansar yang bernama Abu Umamah. Dia sedang duduk termenung di masjid di luar waktu salat. Tatapan matanya yang kosong yang jauh menerawang. Dia berhari-hari habiskan waktunya di dalam masjid. Melihat keadaan seperti itu, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Umamah, "Wahai Abu Umamah, aku melihatmu duduk di masjid di luar waktu sholat. Apa yang terjadi denganmu?" Kemudian Abu Umamah pun menjawab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, saat ini aku dalam kesulitan membayar utang." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dan bersabda, "Wahai Abu Umamah, aku akan mengajarkanmu beberapa perkataan positif. Jika engkau mengucapkannya, mudah-mudahan Allah akan segera menghilangkan akan segala kesulitanmu dan melunasi utang-utangmu." Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepadanya tentang doa yang ingin dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hasan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid dan wa qahrir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan hutang dan kesewenang-wenangan. Bapak Ibu rahimakumullah, saudaraku-saudaraku sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mempunyai arti yang sangat luas. Bahwa yang pertama, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama minal hammi, dari bingung. Artinya sesuatu yang tidak jelas adanya. Kita tidak tahu akan melakukan apa. Ini yang disebut dengan bingung. Kita pergi ke kota, kita pergi ke satu tempat, kita pergi ke satu
waktu kita tidak tahu harus melakukan apa. Ini yang disebut dengan ham atau bingung. Yang kedua, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala minal hazan, dari kesedihan. Sedih, susah akan sesuatu yang terjadi yang membayang-bayangi pada diri kita. Susah karena sesuatu musibah yang terjadi pada kita. Kita berlindung kepada Allah tentang satu kesulitan yang terjadi pada kita. Susah akibat satu musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita berlindung kepada Allah minal ajzi, dari kelemahan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ketidakmampuan untuk melakukan satu hal. Yang keempat, wa'udzubika minal kasal, dari rasa malas. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari malas untuk melakukan perbuatan kebaikan, malas untuk melakukan sesuatu, dan suka menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda ibadah, menunda-nunda amal baik yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala minal jubn, dari rasa takut, dari sifat pengecut, rasa takut yang tidak beralasan, takut akan sesuatu yang terjadi pada kita, takut akan ancaman, takut akan sesuatu yang belum terjadi pada kita, takut akan sesuatu di luar takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung dari itu semua. Kemudian wa'udzubika minal bukhl, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat kikir, dari sifat pelit, yang mana sifat pelit dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal bukhl ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, qaribu minan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk menjauhi sifat kikir, sifat pelit, karena tidak ada keuntungan bagi orang yang mempunyai sifat pelit. Wal bukhl, orang yang mempunyai sifat pelit, ba'idu minallah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ba'idu minan nas, jauh dari manusia, yang mana manusia tidak akan suka dengan orang yang pelit atau orang yang bakhil. Ba'idu minal jannah, jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal qaribu minan nar, dan dekat dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala min ghalabatid dain, dari terkekangnya hutang. Hutang adalah sah di dalam ajaran syariat Islam. Akan tetapi jangan sampai kita terlilit, terbeban, hidup penuh dengan hutang. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera terbebas dari hutang yang ada pada kita. Wa qahrir rijal, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tekanan, kesewenang-wenangan dari manusia. Jangan sampai hidup kita ini terlilit, terbeban, teratur, dan hidup dalam tekanan orang lain. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang
barang siapa membiasakan, mengistiqomahkan dengan membaca doa ini, akan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika punya hajat hutang segera lunas, maka Allah segera akan melunasi hutangnya. Dan jika orang tersebut mempunyai beban-beban yang berat, mempunyai sifat-sifat yang tidak baik, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mari kita bersama-sama membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabid dan wa qahrir rijal. Semoga bermanfaat bagi kita. Sekali lagi mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari sifat-sifat yang tidak baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.